Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad, Allahumma salli wa sallam, nuril anwar wa sirril abhar, al-habibil ladzi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu kit'atu qamar, faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wa fi muqaddimatihim Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Segaf wal Habib Hasan bin Abdullah As-Segaf, dan semua para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Dan yang saya hormati para kiai, para asatid, fi muqaddimatihim Kiai Umar Toha, Kiai Muhammad Amin, Kiai Anam, dan semua kiai yang hadir di majelis yang mulia ini, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Dan juga terutama wabil khusus tamu istimewa kita, Fadilatul Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau, amin. Allahumma disehatkan jasmani dan rohani beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh pengurus daripada PPNUT, segenap penasehat, pengurus, mustasyar, dan juga dewan guru, semua kepala sekolah yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua, dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama-sama kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis yang mulia, suatu majelis yang pasti diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin ya rabbal. Bahkan suatu majelis yang dapat menambah ta'alluq kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin. Rasul pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di antara kalian nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Fi kulli mautinin, kata Nabi Muhammad, di setiap tempat daripada kiamat, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barzakh, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika fil haud, yang paling dekat dengan Nabi inda sirat,
yang dekat dengan Nabi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, aktsarukum alayya salatan fid dunya. Rasul mengatakan adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku ketika di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah, qadallahu lahu mi'ata hajah." Rasul mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, di hari Jumat dan di malam Jumat, seperti kita pada malam hari ini kita bersolawat di malam Jumat. Apa kata Nabi? Qadallahu lahu mi'ata hajah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan 100 hajatnya. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan. Amin. Dan juga hajat daripada PPNUT dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Sab'ina min hawaijil akhirah, kata Rasulullah. 70 hajat daripada hajat akhirat. Wa thalathina min hawaijid dunya, dan 30 hajat daripada hajat dunia. Tidak sampai di situ para hadirin, Rasul menambahkan, wa yuwakkilullahu bidzalika malakan yadkhuluhu qabri kama tadkhulu alaikumul hadaya. Bahkan Rasul mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk masuk di dalam kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana masuk di dalam rumah-rumah kalian adalah hadiah-hadiah. Yukhbiruni biman shalla alayya bismihi wa nasabihi wa ashiratihi. Malaikat masuk di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat memberitahukan kepada Nabi tentang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama orang tersebut, nama, nasab ayah daripada orang tersebut dan daripada suku bangsa orang tersebut. Kemudian fa'athbatahu fi sahifatin bayda, kemudian nama tersebut ditulis oleh malaikat untuk nanti menjadi saksi di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga perlu untuk kesempurnaan cinta kita kepada Nabi, kita harus mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, hakikatul mahabbah bil mutaba'ah. Hakikat daripada cinta itu dengan cara mengikuti orang yang dicintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk perintah Nabi kepada kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Rasul bersabda, didiklah anak kalian atas 3 perkara. Kita diperintahkan untuk mendidik anak kita dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum. Ajari anak kalian supaya cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki PPNUT niki termasuk guru-guru yang membuktikan taatnya kepada Nabi. Makanya kita semua dikumpulkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tambah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak harus menjadi pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap nggih? Siap pecinta Nabi Muhammad? Amin. Allahumma
Amin. Bahkan dulu orang-orang tua terdahulu sebagaimana diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang-orang tua terdahulu itu mulai kecil sudah mengajari anaknya untuk cinta, untuk ta'alluq kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan dulu gaya atau cara pendidikan orang-orang terdahulu. Ini ibu-ibu nih ibu. Suatu ketika memanggil anaknya, ini ibu memanggil anaknya. Apa kata ibu ini kepada anaknya? Wahai anak, kamu ini bukan anakku. Kamu ini bukan anakku nak. Bingung pak bu. Anak kecil dibilang bukan anak ibunya. Bingung anaknya, lo kenapa bu? Saya kan anak jenengan. Apa kata ibunya? Sampai kamu dapat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu bisa melihat Rasulullah, maka baru kamu akui anakku. Berhubung anak kecil nih pak, ya, takut tidak diakui anak ibunya, maka bertanya, wahai ibu, bagaimana caranya aku bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka diberitahu oleh ibunya, sholat 5 waktu kamu jaga, jangan sampai tidak sholat, jangan kamu maksiat, jangan kamu berbohong, dan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu sudah seperti itu, pasti kamu bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan pak bu, anaknya setiap hari sholatnya dijaga, tidak maksiat, sholawat terus setiap saat, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya anak kecil pak bu, tidak punya dosa, ibadah bersolawat kepada Nabi. Akhirnya dengan izin Allah, anak kecil ini bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang ke ibunya setelah beberapa hari mimpi Rasulullah SAW, datang ke ibunya, bu, sekarang aku adalah anakmu. Apa kata ibunya? Lo kok bisa? Tadi malam, alhamdulillah, aku sudah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata ibunya? Kamu melihat Rasulullah di mana nak? Aku melihatnya di mimpi. Maka ibunya mengatakan, belum nak. Sampai kamu dapat melihat Rasulullah dalam keadaan sadar terjaga. Kalau kamu sudah melihat Rasulullah dalam keadaan sadar tidak tidur, maka baru kamu adalah anakku. Bingung anaknya ini. Loh bagaimana caranya bu? Kalau melihat Rasul dalam keadaan terjaga ini? Maka ibunya mengatakan, kamu sholatnya diperbanyak, sholat sunnah yang banyak, ibadahnya diperbanyak, sholawatnya diperbanyak, pasti nanti kamu akan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan pak bu, setiap hari sholawat, setiap hari sholat sunnah ini anak. 1-2 minggu kemudian anaknya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar terjaga. Datang ke ibunya, bu, alhamdulillah, aku tadi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Maka baru ibunya mengatakan, sekarang nak, kamu adalah anakku. Kita lihat para hadirin dan hadirat, inilah pendidikan orang-orang tua terdahulu. Mulai kecil anaknya dididik untuk ta'alluq, mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran mereka tumbuh menjadi ulama-ulama, menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat melihat Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana juga diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Majdub, ya. Beliau ini dari kecil dididik sama orang tuanya untuk selalu bersolawat ta'alluq sama Rasulullah SAW. Sampai overdosis pak bu, ya, overdosis nih cintai. Masih kecil ngomong sama orang tuanya, pak, Medina pak, saya kepingin ke Medina pak. Kenapa? Kangen sama Rasulullah, kepingin sama Rasulullah. Maka ayahnya bingung ini, datang ke seorang wali di zamannya, tanya, bagaimana ini anak saya
minta berangkat ke Madinah, kepingin tinggal di Madinah. Maka coba biarkan dulu anakmu. Kalau dia sudah berkali-kali minta dan kemudian tanya, apa yang menyebabkan dia kepingin ke Madinah bersama Rasulullah? Kalau cuma ingin melok-melok tok, kepingin karena diberitahu temennya, maka jangan. Tapi kalau dia betul-betul cinta, kangen sama Nabi Muhammad, izinkan dia untuk berangkat ke Madinah. Satu hari anaknya merengek, masih kecil ini, kepingin Pak, Madinah kangen Pak sama Rasulullah ya. Besoknya juga demikian, Pak, Madinah kangen sama Nabi Muhammad. Sampai hari ketiga demikian, ditanya sama orang tuanya, kenapa nak kamu kepingin ke Madinah? Kangen Pak sama Nabi Muhammad, cinta, rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah demikian, dikirim anaknya, dikirim ke Madinah untuk tinggal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sehingga beliau menjadi ulama dan menjadi seorang wali yang besar, sampai gerak-gerik beliau semua dengan izin Rasulullah SAW. Bahkan kalau duduk dengan izin Nabi Muhammad, berdiri dengan izin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ta'aluk dekatnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak PPNUT termasuk anak-anak yang cinta ta'aluk dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitulah orang-orang tua terdahulu. Kalau mendidik anaknya mulai kecil ta'aluk dengan Nabi, mulai kecil dididik anaknya untuk cinta kepada ulama supaya mendapatkan keberkahan ulama. Begitu pula sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu mulai kecil dididik sama orang tuanya untuk selalu cinta dengan Nabi Muhammad, untuk selalu cinta kepada para ulama. Makanya tumbuh beliau menjadi ulama dan wali daripada wali-walinya Allah. Mulai kecil Pak, Bu, Habib Ali itu, kalau beliau melihat seorang ulama ngajarnya enak ya, pulang ke rumah orang tuanya minta doa, Bu, doakan Bu, anakmu Ali ini kalau besar nanti bisa menjadi ulama seperti itu, Bu. Kalau melihat ulama seperti itu, keesokan harinya kalau melihat orang yang ceramahnya enak, dai, habis mendengarkan ceramah pulang ke rumah orang tuanya, Bu, tadi barusan anakmu Ali ini baru mendengarkan ceramah, doakan Bu, anakmu nanti Ali bisa ceramah seperti itu. Didoakan sama ibunya. Keesokannya kalau melihat wali, orang yang dekat kepada Allah, orang soleh, pulang ke rumah ibunya minta doa, Bu, barusan saya ketemu orang soleh, seorang wali, Bu, doakan anakmu Ali ini kalau besar bisa menjadi wali, bisa menjadi orang soleh. Didoakan sama ibunya. Maka tumbuh Al-Habib Ali menjadi seorang ulama dan seorang wali daripada wali-walinya Allah. Maka coba kita kembalikan kepada anak-anak kita. Kira-kira anak-anak kita ini Pak, Bu, pernah enggak minta doa sama kita supaya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha? Pernah mboten, Bu? Pernah, Bu? Paling-paling minta doa kalau mau ujian toh. Nggih napa mboten? Paling-paling yang diminta mainan yang baru. Nggih napa mboten? Sakniki nggih, nanti kalau pulang ke rumah minta doa sama ibunya setelah ketemu Habib Syekh supaya besar menjadi seperti Habib Syekh. Setuju nggih? Setuju? Amin Allahumma amin. Dan yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, cintailah, didik anak kalian untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Wa hubbi ahli baiti, kata Rasulullah. Dan didik anak kalian untuk cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, cinta kepada anak-anak Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu keterangan, tidaklah seseorang cinta kepada keluarga Nabi kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidaklah seseorang membenci kepada keluarga Nabi kecuali orang tersebut adalah orang yang munafik.
Mudah-mudahan kita semua pecinta-pecinta keluarga Rasulullah. Amin. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, wa qiraatul Quran. Didik anak kalian supaya gemar untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yatara'a li ahli sama kama yatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran itu akan bersinar, bergemerlapan menurut pandangan penduduk langit. Sebagaimana bintang-bintang itu bergemerlapan, bercahaya menurut pandangan orang-orang yang ada di bumi. Jadi malaikat nih Pak Bu, kalau melihat ke bawah, malaikat yang di langit, kalau melihat ke bawah, maka akan melihat rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran bersinar, bercahaya. Sebagaimana kalau kita memandang ke langit, kita memandang bintang-bintang yang bercahaya. Maka yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, ajari, didik anak kalian untuk gemar membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di madrasah NU ini diajarkan cinta kepada Nabi, diajarkan cinta dengan keluarga Nabi, dan diajarkan gemar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Anak-anak yang bisa dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, anak-anak yang bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak bangun dari majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita berkat salawat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan madrasah NU dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan arzak hissiyah wa ma'nawiyah. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat berkat salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melewati sirat dituntun langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.